Afrika, benua yang cadangan sumber daya alamnya melimpah, tapi banyak negara di dalamnya miskin. Bahkan lebih dari separuh masyarakat miskin di dunia ada di area ini. Ini tuh ibarat toko emas yang miliknya malah kelaparan. Tapi pertanyaannya, kenapa? Kenapa di Afrika bisa banyak negara miskin? Kalau menurut 3 ahli pemenang Nobel ini, jawaban itu simple, yakni gara-gara pemerintahnya sendiri. Suatu negara bisa maju kalau pemerintahnya dengerin suara rakyat dan gak punya banyak kasus korupsi. Makanya Afrika yang pemerintahnya masih belum mateng tetap miskin. Tapi banyak juga ahli ekonomi lain yang gak setuju. Kalau menurut mereka, 3 ahli tadi ngelupain satu hal penting, yakni penjajahan. Ya, selama ratusan tahun, kekayaan alam negara-negara di Afrika diambil sama berbagai negara Eropa buat nguntungin mereka aja. Mirip-mirip sama negara kita. Tapi penjajahan udah usai puluhan bahkan ratusan tahun lalu, terus apa pengaruhnya sama kemiskinan yang sekarang? Oke, hampir semua penjajahan di seluruh dunia emang udah berakhir. Tapi coba bayangin kondisi suatu negara setelah ngerebut kemerdekaan. Banyak yang habis disiksa, belum punya dana, dan masih muda. Walau punya sumber daya yang banyak, tapi mereka belum terampil buat ngolahnya. Di sini pihak-pihak lain datang lagi dan nawarin dalam tanda kutip bantuan. Soalnya bisa jadi ini tuh jebakan. Kayak misalnya organisasi keuangan dunia ini yang minjemin uang buat kemajuan mereka, tapi dengan bunga yang super gede. Ibaratnya tuh kayak lagi nyari kesempatan dalam kesempitan orang yang lagi susah. Keuntungan negara nggak cukup buat bayar dan hasilnya mereka jadi ngutang lagi. Sampai-sampai ada ahli ekonomi yang bilang kalau solusi keuangan yang ditawarin organisasi tadi itu tuh cuma bikin negara-negara Afrika makin terpuruk. Selain itu ada juga satu negara yang terang-terangan ngerecokin negara di Afrika. Jadi di tahun segini itu Prancis maksa negara-negara Afrika bekas jajahannya buat nyimpen uang di bank Prancis, pakai mata uang yang dikontrol Prancis dan ngasih akses istimewa ke perusahaan-perusahaan Prancis. Negara yang nolak bakal diamuk, infrastrukturnya dihancurin, dan ekonominya bakal diboikot. Tapi negara yang nurut juga tetap susah, kayak misalnya Pantai Gading. Kebijakan keuangannya itu dikontrol banget sama Prancis. Industri lokalnya jadi susah berkembang dan perusahaan dari Prancis ngedominasi negara. Bahkan ahli ekonomi dari salah satu negara penurut nganggap kalau sistem ini ngerugiin dan harus dihilangin. Dan gak cuma bikin negara jadi bangkrut, penjajahan juga bisa bikin orang-orang dalam suatu negara jadi nggak akur. Jadinya lebih susah buat maju. Misalnya kayak Somalia, yang dulu dijajah 2 negara, bikin wilayahnya jadi kebagi-bagi. Ketika mereka bersatu pas merdeka, jadinya malah kurang akur. Apalagi karena yang ngejajah beda, perlakuannya yang masing-masing didapat juga beda. Daerah bekas penjajahan Italia lebih baik dibangun, makanya jadi pusat negara. Inilah yang bikin konflik meledak. Ya, jadi ada banyak ahli ekonomi yang nggak setuju sama pemenang Nobel tadi. Suatu negara itu bisa miskin bukan cuma gara-gara sistem pemerintahannya jelek. Ahli ekonomi satu ini ngasih contoh, Cina, yang justru pemerintahnya itu kurang dengerin rakyat. Bahkan di sana juga banyak korupsi proyek. Tapi pertumbuhannya bisa tetap melesat kok, karena proyek-proyeknya nggak mangkrak. Dan dia bilang kalau Amerika yang sering dianggap negara dengan sistem pemerintahan ideal, sebenarnya nggak bagus-bagus amat juga. Kasus korupsinya nggak kalah banyak, tapi dia tetap bisa kaya. Walau tentu warga aslinya malah terpinggirkan. Ya, sekarang kita tahu kalau banyak negara miskin di Afrika bukan cuma salah mereka. Sisa-sisa penjajahan masih bikin generasi demi generasi hidup dalam kemiskinan. Nggak bisa sekolah, nggak ada rumah layak, bahkan nggak bisa punya mimpi tinggi. Semua ini karena masa lalu yang nggak pernah mereka pilih. Dan bahkan ketika lagi mikirin orang miskin, ketika ngomongin orang yang hidup susah, apakah yang kita pikirin adalah mereka? Dan seperti biasa, terima kasih.